Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karimi sayyidina wa maulana Muhammad salawatullahi azza wa jalla wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa alihi ila yaumiddin. Amin. Bisyafa'atil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدارين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وقرة أعيننا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الدين آمين آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات. أما بعد, para pemirsa yang budiman yang saya hormati, saya muliakan. Saya di dalam ruangan belajar kajian Islam Al-Barokah, Gedung Rukun, Dombreng, Balong-Bangkang, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Sudilah Anda sekalian memberikan kesempatan saya untuk belajar membaca kitab matan, original text, kitab matan, teks asli, yang kitab kesohor nomor 2 di seluruh dunia Islam, yaitu kitabnya Al-Imam Al-Allamah Muslim, dikenal dengan nama ini. Dulu kitab ini saya dapatkan ngaji di pondok pesantren yang dinamakan Summiyah, Dead Call yang dinamakan Bustanul Arifin, sampai lupa. Bustan itu sama dengan jannah, surga, taman ya surga, surga ya taman. Tapi tamannya orang-orang ahli marifat.
taman di ahli makrifat itu wis cocok. Soalnya kalau yang disebut taman itu, karena taman itu tempat bunga-bunga yang indah-indah. Begitu juga yang namanya surga ya, maksud saya itu tempat ya perumahan yang indah dikelilingi dengan pohon-pohonan, ada sungai. Begitu juga tamannya begitu. Begitu juga pondok pesantren, masjid. Ditempati ibadat, ceramah, dakwah. Lah itulah ilmu itu. Di dalam Islam itu ilmu itu digambarkan kayak minyak wangi. Nah, taman itu tempatnya harum-haruman, bunga-bunga itu yang merupakan esensi dari minyak wangi. Makanya ketika Rasulullah SAW dalam suatu majelis pernah bersabda, idza marartum, jika kamu sekalian jalan-jalan, biriyadil jannah, berjumpa dengan taman surga, farta'u, maka hendaklah kalian ya, kalau umpama kambing atau sapi ya kamu kok bahasa Jawa mangono. Mangono artinya silakan menikmati rumput-rumput itulah. Rumput-rumput di sini taman itu kalau ada rumputnya ya paling bunga-bunga. Apa ditanyakan pada Rasulullah SAW? Wa mariyadul jannah, apa itu ya Rasul? Yang namanya taman surga. Hidup di dunia kok taman surga ya. Dijawab oleh Rasulullah, halakud dikri ya. Jadi meeting yang dipakai untuk membahas pengajian, tidak cerita-cerita saja. Jadi membahas sesuatu ini hukumnya apa, haram apa. Jadi bahas ya lima hukum itu, wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Nah itu, jadi itu disebut oleh Rasulullah SAW lingkaran dzikir. Terus dikomentari oleh ulama yang berikutnya, Syatok namanya. Jadi yang dinamakan majelis-majelis dzikir adalah pengajian itu loh, supaya tahu ini minyak ini ya, najis apa enggak ya, boleh apa tidak nanti dipakai sholat. Nah, orang-orang yang hidupnya menghidup-hidupkan agama Islam itu di dalam kitab syarahnya tafsir Jalalain, namanya tafsir Jamal atau tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, itu disebutkan orang yang ngajar ngaji di masjid-masjid, memakmurkan, itulah junudullah, para tentara Allah. Dan kita tidak boleh lupa bahwa uang itu bukan untuk disetok, ditimbun ya. Tapi itu hanya alatnya ibadah, untuk mendukung ibadah.
Kalau nggak ada nasi, ya butuh uang untuk beli beras. Kalau saya sih ya sejak tahun 82 masak sendiri sampai sekarang. Tidak terlalu suka dilayani, ya. Suka melayani kalau sempat. Tapi kalau sekarang ini dimintai tolong siapa saja tidak bisa. Sebenarnya orang-orang akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala tentang saya. Saya orang nggak ada apa-apa. Tapi banyak yang senang berteman dengan saya. Tapi kasihan, karena apa? Akhir-akhirnya ya kecewa. Karena tujuan saya hanya satu, ngaji di Facebook dan di YouTube. Walaupun nggak bisa apa-apa, bikin video. Saya yakin dunia ini akan rukun insya Allah. Paling enggak nanti tahun 2060. Jangan ada perang insya Allah. Yang sepuh-sepuh senengi perang itu mungkin sudah berangkat ke makam atau kuburan. Nah, yang muda-muda ilmunya dilengkapi. Gak diberi ilmu umum saja. Umumnya hanya alat untuk mendukung bagaimana wudhu, banyak air. Jadi cukup peralatan ibadah untuk mendukung. Sekarang kalau memang belum waktunya, ya berdoa saja. Ada perubahan. Jadi ditanyakan pada Rasulullah hadis ini, nah saya gitu. Jadi saya kalau ngomong harus ada bukti keterangan, arju mendalil. Jadi saya ini bawa kitabnya. Idza marartum biryadil jannah farta'u. Ini apa artinya? Idza marartum biryadil jannati farta'u. Qalu wa maryadul jannah? Qala hilaku dzikri. Jadi meeting-meeting yang dibuat sharing, give and take. Ya share, ya meminum. Gak ada orang lengkap tuh, gak ada. Jadi pasti butuh tambahan ilmu. Jadi berbagi artinya give, share. Bahasa Arabnya taqsim. Bahasa Inggrisnya share atau sharing. Bahasa Indonesianya weweh. Bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya memberi. Kenapa sih kok manusia ini disuruh saling mengenal? Itu jalan paling efektif, efisien untuk menanamkan persatuan, kesatuan, kedamaian, yaitu kenal. Hanya kenalnya kurang. Jadi kenal itu perlu ditindaklanjuti sampai detil. Misalnya kenal tidak hanya nama, alamat, tidak hanya itu, tetapi sampai sedetil-detilnya. Kalau kerja misalnya kerja di mana, bagaimana di kantor, pulangnya jam berapa, itu perlu diketahui juga. Terus Anda kalau di rumah itu ditemani siapa, kalau datang kerja
kopinya tidak di meja marah apa tidak lah. Kalau marah misalnya, nah kita sudah mendapat umpan, ibarat orang volleyball dapat passingan. Nah itu tinggal memilih waktu kapan baru kita berbagi, ya Kang. Berdosa sampean itu Kang. Ya maaf Kang ya, aku gelem nasihati tapi sampean ndak marah. Kalau marah ya jadi saya. Nah, mungkin orangnya jawab, apa sih? Kok yang penting? Loh, sampean marah apa tidak? Ndak wis. Jadi yang wajib masak, minum, nyuci pakaian itu orang laki-laki. Tidak ada perintah di ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi supaya bisa mencari lanjutannya, dicarikan kamusnya juga. Kamusnya namanya Fathur Rahman. Gaulilah istri-istri, bukan satu istri itu. Kalau dilawan oleh ibu-ibu, istri satu, diberi pengertian. Ya. Kalau hidupnya tidak islami, istri satu mungkin cukup. Ya, saya juga satu tapi dulu. Ya eling-eling masih kecil istri saya, selisih 12-an tahun. Ya nurut aja saya, nggak boleh tambah istri. Besok aja kalau saya sudah meninggal, kok sepertinya sudah terasa gitu. Sampai tak karpe punya istri 4 apa? Punya istri lebih dari 1 nggak masalah. Saya kepingin bikin video ini enggak banyak-banyak. Kalau memang umur saya cukup, paling enggak ya 10.000 pieces. Jadi takrib bisa khatam Hidayatul Adqiya yang dikarang oleh Syekh yang terkenal Al-Futuhatu Ilaiyah. Jadi ilmu laduni dari Malabar yang bernama Syekh Zainuddin. Kalau di kitab ya Al-Malibari, warga atau asal Malibar. Sekarang mencari di Google yang nggak ada Malibar, yang ada Malabar, India bagian selatan. Namanya Syekh Zainuddin, ya, terkenal Al-Makbari, entah Makburi, Al-Malibari. Bunyinya syairnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulilladzi. Kok lupa ya. Alhamdulillahil muwaffiqi lil maula. Hamdan wafi birrahul mutakamilah. Summa salatu ala rasulil mustafa wal alima sobi wa tuba'awila. Nomor 3 ini syair yang menjadi kunci sukses. Takawal ilahi mataruku li sya'atatin watiba'u awarasu syarri kabailah. Kunci sukses itu takwa, dimanapun di dunia, dimanapun takwa ya enak. Tapi menuruti keinginan yang melanggar aturan Tuhan pasti bencana. Itu syair ketiga. Wa ashiruhunna bil, itu kenal namanya.
Ya, dari pertemanan dulu baru kenal. Makanya dari sepasang Nabi Adam dulu, manusia itu kan makhluk sosial, masuk organisasional. Manusia itu bukan roh saja, itulah lembut namanya. Jadi ada antara organ-organ biologis dan organ-organ psikologis. Nah, itu kan organisasi kok, ada akal, ada perasaan, ada ruh, ada otak. Nah ini biologisnya. Ada hati biologisnya. Bukan sukmawi, tapi ragawi. Nah, ini kan diorganisir. Supaya menjadi satu kesatuan. Jadi manusia itu adalah, menurut saya sendiri, gak usah menurut, sampai sekarang itu belum ada orang sak dunia itu mendefinisikan ilmu yang tidak melanggar ilmu mantek. Pasti melanggar. Ulama sedunia itu belum ada kok. Bisa mendefinisikan ilmu. Ya bisa, sains. Knowledge. Sains itu yang umum. Tidak bisa. Pasti melanggar kaidah mantek. Logika. Belum ada kitab-kitab lah. Terus gimana kalau nerang fikih tauhid? Ya tolerir aja. Dianggap tidak melanggar. Mau melanggar ilmu mantek nggak dosa aja. Begitu loh. Itu hanya kaidah. Cara berpikir sehat, berpikir supaya mendapat kesimpulan. Tidak melenceng. Di samping benar juga tepat. Nah, makanya tepat dan benar itu penting. Kalau dinasihati, ditanya dulu. Jangan langsung menasihati, kan kita kan bisa dipersalahkan walaupun benar. Kalau nggak proporsional, dipersalahkan. Sudah menasihati, dimarahi. Padahal teman itu, kalau ada temannya melanggar, ya mengikuti hawa nafsu atau melanggar hukum Tuhan, itu harus berani. Tapi jangan asal berani. Kalau asal berani namanya serampangan, gegabah, sembrono kata orang Jawa. Nggak jadi dakwah. Jadi walaupun ada orang yang seperti apa saja, itu ajak dialog yang baik. Nanti jadi teman semua. Berapa ada orang yang mengancam orang-orang yang benar itu, tapi menegakkan kebenaran. Apa saja, ya matinya juga dibayang. Apa dibayang? Saya sih tidur di atas keramik anak-anak saya. Itu sudah kenaan, nanti dikubur itu apa sih alasnya? Jadi sudah salah, ibu-ibu disuruh bikinnya kopi. Ya kurang sesuai rasanya, sadurannya sudah dimarahi. Bagaimana bisa dungone aja Pak leren-leren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana balana Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Enggak cukup doa. Karena rumah tangga bisa sejuk. Ini bukan nikmat dari Allah yang bersifat seperti roh dimasukkan ke tubuh. Nggak pernah minta. Namanya nikmat wahbi.
Kita diberi akal nggak pernah minta, diberi roh nggak pernah minta. Kita ini sejatinya adalah bumi. Hanya kita dari hasil bumi, bermacam-macam nutrisi, vitamin, dari tanaman-tanaman di bumi. Kalau bapak kita yang Ramanda Adam, nah itu dari bumi. Bumi itu diambil. Nah, ini tempatnya kalau mencari apa yang saya omongkan, surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat 1. Jadi Tuhan bercerita kepada para malak. Malaikat. Aku kate gawe makhluk jenenge Adam. Takon makile aku melaksanakan hukum-hukum bumi. Malaikat protes, tapi akhirnya malaikat ya sadar. Setelah dinasihatin nurut. Kalau membaca ayat itu dan di kanan kirinya membaca tafsir, maka diterangkan di situ. Permukaan bumi itu diambili. Yang warnanya bermacam-macam itu Allah Ta'ala nah kan benda mati kita ini. Kok petetek itu loh. Kan lucu itu kalau besok itu ya insya Allah pada tahun 2050 anak kecil itu ilmunya sudah kayak orang S2 gitu. Dan saya khawatirkan gitu. Semakin teknologi maju, ilmu itu semakin gampang. Nah, tinggal dorong aja. Kayak terdorong dengan pembiasaan. Bukan nasihat saja. Pembiasaan, dicontohi. Bagaimana Rasulullah kalau melakukan begini? Coba kita memerankan Rasulullah pada diri kita. Anak kita nyontoh. Itu memerankan orang lain tidak mudah. Apalagi yang diperankan itu adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW. Tidak ada ayatnya itu. Hanya ada itu motivasi. Siapa wedok nek gelem. Enggak wajib kok. Sepengetahuan saya enggak wajib orang wedok. Masak kopi. Kalau saya cuci sendiri pakai istri saya. Sampai jam 3 menjelang subuh. Ya campur dengan anak saya yang kecil itu. Tidak boleh dicuci oleh istri saya. Istri bukan untuk dijadikan babu. Saya pernah ditantang istri saya. Kak udah, aku ini bojo sampean tak babu loh. Gak kualik ta. Kapan aku ngongkon kerja yuk? Kok babu? Kualik. Ya mungkin sangat sederhana. Saya ini hidup pokoknya yang penting bisa bayar WiFi ya dan Indium itu wes beres. Makan tuh gak sampai 50.000 sehari. Dan lama sekali nggak pernah beli beras. Paling ketan saya beli. Anak-anak saya makannya beras pari biasa. Kalau saya ketan sekitar entah mungkin sudah berapa 35 tahunan makan ketan. Lah itu kalau menurut ilmu kedokteran, apalagi kedokterannya Syekh Jalaluddin Asyuyuti ya ahli tafsir Jalalain itu. Menurut Imam Syafi'i mungkin berantakan makan ketan dong. Mungkin menurut Imam Syafi'i radhiyallahu rahimahullah azza. Kalau sahabat saya baca radhiyallahu anhu. Walaupun kiai sak dunia baca radhiyallahu anhu selain sahabat saya enggak. Menurut saya kurang tepat. Benar tapi enggak tepat.
Karena yang baca radhiyah itu hanya Allah Ta'ala untuk sahabat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Bukan untuk yang lain, sahabat. Ya boleh. Ya ini dawuh radhiyallahu an. Ya ini disebut namanya radhiyallahu an, itu juga sunnah. Tapi gak radhiyah ya, tarakum ada rahimah atau hafidah. Orang sekarang ya radhiyallahu. Kok sahabat tak belum radhiyallahu. Kan lucu itu tambah. Nah itu loh, enggak ngaji. Jadi ayatnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sadaqah. Gaulilah istri-istri, enggak satu. Hunna itu pronoun. Isim mudhammar atau isim domir, kata ganti. Kalau dalam bahasa Inggris ya them, mereka. Jadi pokok kalimat ya they. Jadi objek ya them, I. Jadi objek me, we. Jadi our. Nah, kalau tadi possessive pronoun, pemilik. Tuhanku, our God. Bukuku, buku kami. Tuhan kami, our God. Buku kami, our book. Jadi mari kita belajar berubah sedikit demi sedikit. Bahayanya kalau kita itu melakukan apa-apa, kita nanti diperankan oleh generasi penerus kita. Oh, ayah saya dulu begini kok. Padahal ya kalau kritis, nggak kritis. Kalau kritis, nggak cepat-cepat mengikuti. Dicari dulu. Mengakar apa enggak perbuatan sang ayah itu. Kadang-kadang anak itu terlalu nggak kritis. Setiap apa yang dilakukan ayahnya kadang divonis benar. Padahal ayahnya kadang melakukan hal-hal yang tidak berdasar. Makanya harus diberi dasar supaya efektivitasnya dan efisiensinya. Jadi keefisiennya, jadi murah meriahnya bahasanya Pak Harto. Jadi waktu 1 menit, tapi hasilnya bisa mengalahkan yang waktu 1 jam. Kalau orang sudah digali talenta dan bakatnya, digodok. Jadi tidak bisa anak jadi soleh, tidak bisa ya, seperti dalam kitab Nurul Dolam. Jadi kesolehan, kekayaan, kepangkatan ini adalah nikmat kasbi, bukan wabi. Yang wabi itu diberi akal. Manusia adalah hewan. Hewan itu apa? Hewan itu makhluk hidup maksudnya. Jadi bahasa Indonesia hewan ini serapan. Makhluk hidup itu apa? Sesuatu yang bisa bergerak atas kemauannya sendiri dan bisa mengalami perkembangan. Nah, coba dicari nanti dalam kitab-kitab logika mantek. Karena itu ketika kita marah-marah, istri kita, ya itu tadi, tidak membuatkan wedang. Dibuatkan wedang itu ada, itu sudah membantu. Gak ada kewajiban. Istri membuatkan wedang, menyucikan pakaian suami itu nggak ada. Apalagi di negara-negara yang keislamannya mendetil mungkin. Istrinya ya paling disuruh ngaji, ya terus telaan, gelar selimut, ya gitu aja. Ngaji. Sudah salah. Mana ayatnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayo istri-istri
Hunna. Jadi dari maf'ul bi, objek bahasa i'rabnya atau uraian jabatan kata dalam kalimat. Hunna kalau satu aja, nah itu. Jadi jangan nantang hukumnya Allah. Allah sudah mengatur terbaik. Lelaki istrinya 4 itu. Ini perlu diberlakukan. Dikenal dulu, terus ditanyakan. Jadi cari konsultan yang ngerti kitab tauhid, fikih, tasawuf. Terus nanti ditanyakan kepada Allah, namanya sholat istiqomah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan tidak salah surat An-Nisa, ya. Kan tidak Baqarah. Ini nanti biar anak kecil-kecil yang ketemu video ini minta ustadznya ngaji. Ya sebelum rumah tangga ngerti mestinya. Sekarang sudah rumah tangga nggak ngerti. Nah, perlu ngaji tasawuf ya. Tidak mencari popularitas, itu haram. Orang mencari popularitas, apalagi mau mencari popularitas dengan yang bertentangan dengan syariat lah. Mencari popularitasnya tak, itu bahasa tasawufnya sum'ah. Supaya dikenal di mana-mana, itu juga sum'ah. Bidang apa saja kalau diiringi sum'ah itu haram. Yang berhak itu hanya Allah Ta'ala terkenal. Jadi kemana, di mana, gerak, diam, harus villa. Nah itu, wirid Jolo Sutro dari yang Supriyadi. Entah ada villa, mungkin tak tambah sendiri. Villa. Jadi di jalan Allah, di jalan Tuhan, sesuai hukum Tuhan. Bila lah harus merasa bahwa bisa gerak ini karena ditolong oleh Allah Ta'ala. Bila minawo, bisa gerak ini merupakan sebagian dari pemberian, ya, sebagian dari nikmat Allah. Ilawo, ya, dibuat menyongsong, takorub, mendekatkan diri, artinya kok Allah di depan melangkah ke depan, bukan. Berusaha dengan ibadah itu tadi hanya sudut pandangnya kepada Allah saja. Ridho Allah, like, ya love of Allah. Love di sini kata benda. Like of Allah, liking of Allah. I was liking, I was loving, I was love. Itu yang kita cari. Seumpama ada orang ya bikin video, ya boleh-boleh saja di Indonesia, siapa yang melarang. Nah, tapi kan hukum agama menerangkan membuka aurat itu dosa, apalagi kalau dilihat orang dan orangnya cantik, orangnya terangsang, itu sudah mukadimah zina, itu pengantar zina itu. Bagaimana kalau di dunia menimbulkan pengantar zina, orang yang tidak bisa dihitung kalau sudah masuk YouTube itu. Nah, makanya kita harus mengiringi, ya, menjaga supaya, nah, walaupun ada YouTube yang seperti itu, kita beri pengajian, kita berbagi. Jadi kalau bukan istrinya, itu haram melihat yang gitu. Itu menurut Islam, saya bukan, ya, menurut kitab-kitab fikih. Ya, jadi wasiruna ini tak, biar nggak punya hutang. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Harta itu tidak ada apa-apanya. Coba kita pikir. Berapa sih yang kita makan setiap hari? Timbun itu nanti kalau anaknya tidak diajari ilmu, terus digunakan untuk maksiat, kemana-mana bikin kerusakan. Sudah,
Belum lagi kalau dibuat mendirikan apa tempat maksiat. Kita kalau sudah mati dapat kiriman terus dosa catatan. Kemana ini giliran angel iklan. Arafah mestinya ada kok. Hikmah tak kemana. Ma'ruf, Arafah, ma'ruf, asyara, asyirun. Nah ini ma'ruf ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini ayat paling iya surat Al-Baqarah. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Asyara. Satuan terus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, di atas sendiri nih. Jadi surat An-Nisa ya. Ayat 19. Tinggal cari aja kalau sudah melbu ke YouTube. Nah, tinggal cari lanjutannya. Tadi kan wa asyiruhunna. Hunna itu siapa? Nanti dibuka tafsirnya. Ini perlunya tahu tempatnya. Surat An-Nisa ayat 19 ya. Gauli bil ma'ruf dengan yang baik-baik saja menurut Islam. Nah, terus tadi farta'u sekarang kembali ke taman surga. Ini hadisnya supaya jelas. Soalnya ada yang mengatakan hadisnya hasan. Ada yang mengatakan hasan juga boleh dibuat landasan akidah, dibuat landasan hukum, fikih. Ya, kalau ingin tahu, ya tempatnya aja saya tunjukkan. Dibaca di kitab Al-Majmu'. Kitabnya itu 23 jilid. Syarahnya Al-Muhadzab. Muhadzab ini adalah 2 jilid. Karangannya Syekh Asy-Syirazi. Nah, itu kalau tidak salah dihafalkan itu. Ya. Lebih besar kitab Muhadzab 2 jilid itu daripada Al-Qur'an Al-Karim. Itu kalau tidak salah yang namanya Imam An-Nawawi rahimahullah itu hafal. Ya. Orang Nawa itu termasuk kawasan yang ada di ibu kota negara Syria, Damaskus. Jadi idza marartum, tapi ada lagi hadisnya doib. Nah, ini lumayan ini. Nah, untuk keterangan saja ini. Yang doib begini bunyinya. Idza marartum biriyadil jannah, jika kalian berjalan-jalan terus menemui, bertemu dengan taman-taman surga. Kalau raudhatun bentuk tunggal, kalau riyad is raudhatun plural, raudhatun singular atau singular of raudhatun. Jadi riyad itu bentuk jamaknya lafaz raudhah. Kalau taman satu raudhatun ada taknya. Kalau bentuk jamak riyad. Nah ini yang kata doa begini. Idza marantum apabila kalian berjalan-jalan biriyadil jannati berjumpa dengan surga farta'u. Maka ini kalau kambing misalnya mangono. Nah, jadi kambingnya jangan dibawa jalan tapi ajak menikmati rumput. Nah makanya ada orang yang menerjemahkan kadang-kadang
bersenang-senanglah. Ya harus senang memang. Yang dimaksudkan dengan taman surga itu adalah ngaji-ngaji gini nih. Berbagi itu. Yang dimaksud itu begitu. Bukan dongeng, bukan banyol, masjid. Oh, dulu pernah di masjid itu. Saya ketika itu jadi penasihat masjid. Enak-enak ceramah, ngalih, nyantap ngalor ngidul. Nah, apalagi ngomongnya kadang durung ngerti mantek logika. Orang kalau sudah belajar mantek, walaupun belajar definisi saja, tidak kemana-mana. Tidak mau mengatakan sesuatu yang belum tahu definisinya, baik in action, secara logat, atau terminologi. Au itu bahasa Arab, sama dengan or, atau. Jadi jika kalian ketemu surga atau taman-taman surga, ini kita metrik ditiup kipas terus, jadi lepas. Kalau para sahabat ada yang bertanya, lah itu majas, gak mungkin tanya itu orang 10, kalau orang 3 itu gak mungkin. Nanti salah satu, gak etis. Tapi bahasanya kalau para sahabat, kan gak mungkin ya. Kalau ada orang interupsi, itirat bahasa Arabnya, itirat, bahasa organisasi ini, interupsi, menghentikan pembicara. Ya saya 5 menit ya paling lama. Interupsi ketua. Ya, lihat DPR itu. Interupsi itu itirat namanya. Jadi nyelani gunung. Ngarai nyekat omongan. Nah, gitu. Tapi kan gak mungkin kalau itu mengandung domir atau kata ganti pronoun mereka lah, mereka yang paling banyak, paling sedikit 3. Lu masuk 3 ya matur kabeh Rasulullah kan ndak. Jadi menyebutnya qalu riwayat hadis, tapi maksudnya salah satu orang. Nah, itu etikanya dari para sahabat itu bertanya. Qalu, kok semua bertanya kalau qalu. Nah, ini bahasa-bahasa yang perlu dipelajari biar indah. Nyeritakno nih. Wong telu aja kolu kayak ke orang sak kampung. Telu boleh kolu lisan jamak soalnya. Mereka bertanya, wa riyadul jannah? Apa yang dinamakan riyadul jannah, taman-taman surga? Kola. Nah, ini kata itu. Tapi ada nanti uraian dari ulama. Dalam gimana Kifatul Akhyar, Muqaddimah. Juga pengarangnya Syekh Al-Hisni rahimahullah, orang Syria, Damaskus, Ad-Dimaski, warga Damaskus, asal Damaskus. Syria ini tempatnya para leluhur guru-guru kita, harus dijaga. Syria jangan diacak-acak oleh siapapun. Indonesia bisa jaga. Karena Indonesia ini di dunia ya, ini hanya khayalan tak sungguhan. Mungkin dinilai negara yang paling, ya enggak paling ya sangat ya, damai, rukun. Ya, sembarang lah. Saya ini ngomong dengan orang, ya orang Amerika atau mana gitu. Wih, hebat Indonesia dong. Apa benar di luar tuh begitu? Oh alhamdulillah, berarti saya ini yang kurang tahu. Iya banyak orang yang itu, kalau orang Amerika dan orangnya akademisi, bukan orang pondok pesantren yang kadang-kadang baca kitab kuning doa. Apalagi orangnya biasanya nyekel senjata, merangkak. Wanita kadang tubuhnya itu sehat, wadah. Ya kita kalau juga tentara ya,
Walaupun gemuk ya yuri-yuri. Kalau tentara ya atos enak. Kena jaluk gendong. Ya, nah ini jawabannya persis. Majalisul ilmi, yaitu forum-forum ya sharing berbagi. Yang dimaksud taman-taman surga lah. Kita kalau nggak seneng gimana orang ini? Makanya. Karena dengan ngaji, ngerti ilmu fikih, tauhid, tasawuf dan tata pemerintahan yang diridhoi oleh Tuhan, kita berarti berjalan di atas jalan Tuhan. Allah Ta'ala berfirman pada surat terakhir ya, ayat terakhir surah Al-Kahf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Saya nggak hafal tulisnya. Mungkin tulisnya wa inna allaha ma'al muhsinin. La shawab. Tapi saya ragu. Jadi mereka yang mau berjuang, berusaha maksimal, bukan santai-santai aja. Makanya kalau orang sedunia ini, saya kira sekarang yang di Facebook itu seperti saya nggak ada. Waktunya mungkin dibuat ke sana kemari. Kalau saya kan enggak. Facebook dan saya memang nggak kepingin kemana-mana. Saya kepingin fokus dan mujahadah tadi. Insya Allah diberi apa-apa. Saya tidak kepingin apa-apa. Kepingin dialog dengan dunia, menyampaikan 3 hal, 4 hal. 1, perintah Tuhan, agama apapun, adil. Perintah Tuhan, agama apapun, moderat. Soalnya Tuhan itu moderat. Kalau ada orang ya disuruh ibadah tidak mau, ya itu tidak langsung disiksa, moderat. Toleran, tuh gak toleran. Sampai tua gak mau tobat ya. Kadang gak dicabut-cabut, gak disiksa juga. Malah mewah, hartanya banyak. Dan proporsional. Gak proporsional, pasti takarannya persis sesuai kebutuhan Allah Ta'ala. Itulah 4 ini kalau kita mau mengamalkan dalam rumah tangga, dengan anak, dengan istri, dengan saudara, dengan tetangga, dengan pejabat, dengan murid, dengan guru, dengan bangsa-bangsa dimanapun. Insya Allah Ta'ala damai, sejahtera, rukun, bersatu, saling mengenal. Terus kalau tahu, hari itu kalau pagi ini nggak punya uang, padahal anaknya sanggup dikirim. Nah, itu pentingnya saling mengenal itu. Dalam Al-Quran suruh saling mengenal. Ya, hanya ada bedanya kalau Ramanda Adam ala Nabina. Ini etikanya, baca salat kepada Rasulullah. Kalau nyebut Nabi itu sunnah. Di zaman Nabi Adam ala Nabina. Mudah-mudahan tetap atas Nabi kami. Maksudnya Nabi Muhammad. Ada nanya itu berarti definite artikel, definite prayer, doa yang menunjuk sosok tertentu. Wa alaihi, dan atas Ramanda Adam apa? As-sholatu, rahmat serta takdim, wassalamu, dan keselamatan atau kedamaian, wabarakatuh, dan his blessing. Kalau bahasa Inggris diletak di depan domiri, kata ganti nih pronoun. He. Jadi his. Kalau tadi mubtada pokok kalimat he. Dia laki-laki ya. Ya. Kalau tanya ya nggak bisa jawab. Kok iya kok gak anak domiri dewe nggak tahu. Itu bahasa Arab kok. Ya, mungkin kalau domiri diganti si gini ya. Sepertinya merendahkan ya. Itu. Kurang 1 menit ini 1 jam.
kitabnya belum tak baca. Saya kira pindah saja baca kitab Syarah Sahih Muslim. Qala muallif Imam Nawawi yang memberi syarah kitab Sahih Muslim hanya tiga baris ini yang saya baca. Tapi ini untuk barokah kok. Yang di depan tadi untuk ngalor itu. Yang dibaca cuma di sini dikomentari baru ya 2. Yaitu masalah baca hamdalah, baca alhamdulillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji adalah lillahi miliknya Allah. Sifatnya Rabbil Alamina, pemilik alam semesta atau pengatur. Di ulama ada banyak tafsir. Rabb, Tuhan bisa, pemilik bisa, al-malik atau al-musyrikh, pengatur, pembaharu, reformis, pengatur. Ya. Itu lafaz Rabb. Nah, kalau ingin lebih luas ya, silakan buka tafsir. Wal akibatu, adapun good ending, kesudahan yang baik, ada alnya itu, good itu. Tidak kesudahan, gak tiap-tiap ending, tapi kesudahan yang baik adalah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalat, dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan, menetapkan, enggak hanya memberikan, melimpahkan ya sampai tumpah ruah. Rahmat beserta takdim. Rahmat itu kemauan baik. Takdim ya diangkat terus derajatnya. Ala Muhammadin, terhadap Nabi Muhammad, khatamin nabiin, yang menjadi nabi, menjadi pemungkasnya para nabi.